Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan pelajaran kita dari latihan membaca kitab Gundul. Terakhir kita sudah bahas tentang ini bab mubtada khobar ya. Bab mubtada khobar yaitu ada dua latihan. Latihan pertama latihan 8 dan latihan kedua itu latihan ke-9. Latihan ke-9 ini baru belum selesai ya, baru setengahnya. Qala sallallahu alaihi wasallama wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bersolawatlah, wasallu bersolawatlah kalian, alayya kepada aku, fa inna salatakum karena sesungguhnya salawat kalian, tablughuni, ya tablughuni itu niscaya akan sampai, balago itu kan sampai kepadaku. Haitsu kuntum di mana saja kalian berada. Rawahu Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis tersebut. Kemarin sampai kuli zamanin wa makanin ya, Mas Dwi ya. Kalau nggak salah. Naam. Ya. Yursyiduna sallallahu alaihi wasallama an nuksiro. Ya, an nuksiro. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberi petunjuk kepada kita, ya, arsyada yurshidu, ya kemudian naknya itu kan maf'ul bih, ya naknya itu maf'ul bih. Mana fa'ilnya dari yurshidu? Ya domir mustatir takdiruhu huwanya ada di dalam yurshidu itu, ya di dalam yurshidu itu ada domir, ya ada domir huwa. Ada domir huwa. Kemudian apa yang diperintah yaitu an-nuksiro agar kita ya memperbanyak aksaro yuksiru. Ini nuksiro berarti kan domirnya nahnu. Ya, agar kita memperbanyak minas solati dari solawat alaih ya kepada bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli zamanin di setiap waktu wa makanin. Ya ai itu na atof ya. Jadi zamanin makaninnya atof. Ya ai kalau kita misalnya lanjutkan fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Seperti itu. Sampai situ ya. Silakan. Berarti lanjut Mas Dwi. Wa yaqulu silakan. Bismillah. Wa yaqulu innama yanaluni minkun minas solati wassalami yuhsolu ma'a kurbakum. Kurbikum. Kurbikum. Ma'a kurbikum min qabri wa bu'dikum. Fala hajata lakum ilat tikhadhihi aidan tataroddaduna ilaihi li ajli zalika. Barakallahu fiik. Ya. Coba Mas Regi baca versi Mas Regi wa yaqulu innama yanaluni minkum minas solati wassalami yuhsoli ma'a kurbikum ya tadi ya. Kurbikum min qabri wa bu'dikum fala hajata lakum ila takhozihi aidan
tataroddadu na ilaihi ijli dzalika. Li ajli. Li ajli dzalika. Nah, barakallahu fikum. Pak Win, tarjim. Terjemahkan, silakan. Masya Allah. Antum giliran terjemahin. Dan Rasulullah Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkannya dari kalian. Innama itu hanya saja gitu. Hanya saja yanaluni, ya-nya ini kembali ke Rasul ya Ustaz. Domir huwanya ke Rasul ya Ustaz. Iya, betul. Hanya saja Rasul atau saya mendapatkannya gitu ya Ustaz, dari kalian. Ya. Dari sholawat dan salam yang yuhsolu yang didapat bersama apa ini? Kurbikum ini apa? Kedekatan kalian. Kedekatan kalian dengan kuburanku, wabu dikum, dan ke jauhnya kalian tidak apa nih? Fala hajatalakum. Tidak ada hajat ya. Tidak perlu di bawah kosakata. Tidak perlu bagi kalian. Tidak perlu bagi kalian menjadikannya idan sebagai hari-hari raya, sebagai hari-hari raya gitu ya tadi. Ya betul. Dan tataroddadu yang seperti hari-hari raya yang berulang kali datang dan pergi, yang menjadikan yang menjadikannya sebagai sebab gitu. Jadi menjadikan maksudnya menjadikan sebab salawat yang berulang-ulang di kuburanku gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Gak apa-apa. Jadi tahap awal tuh kadang kita gitu ya, kadang kita paham maksud itu begitu, cuman gimana nerjemahin yang bagusnya gitu. Iya. Ya, coba kita tanya Syekh Armi. Coba tarjim Mas Armi. Wayakul. Coba nih. Pakar bahasa nih. Aja ngikutin Pak Win aja udah. Wayakulu. Salah. Ya. Kan salah antum. Lebih senior. Dan Rasulullah SAW berkata, innama hanya saja yanaluni saya mendapatkannya minkum di antara kalian minas sholati wassalami dari sholawat dan salam yang didapat dengan kedekatan kubur ya? Kurbi ini mas dari koruba dekat. Jadi bersama kedekatan kalian. Bersama kedekatan kalian. Kalau kuburan kan kobaro kan. Oh iya, kobaro. Ini koroba dekat. Oh, ini koroba. Ya, min kobri baru itu kuburan. Oh iya, min kobri. Bukan yang min kobrinya itu kuburan, betul? Betul. Kobrinya kuburan. Maaf kurbi. Rasulullah SAW berkata hanya saja saya mendapatkannya dari kalian, dari kalian
dari salawat dan salam didapat bersama kedekatan kalian dari kuburan saya. Ya, lanjut. Dan budakum apa? Saya lupa tadi. Ba'uda jauh Oh, jauhnya jauh. kalian. Dan jauhnya kalian, fala hajata, maka tidak perlu bagi kalian ilat tikhodihi, tidak perlu bagi kalian untuk menjadikannya idan, hari-hari raya, Sebagai sebagai hari-hari raya di mana kalian datang dan pergi berulang kali ya itu apa tuh? kepadanya, maksudnya kepada kuburan ya. Ya, kepada kuburan, betul. Kuburan li ajli, dengan sebab yang tadi itu, dengan sebab Sebut. itu maksudnya sebab Iya. salawat dan ini. Li'adzi dzalika. Ya. Jadi Oke. maksudnya nggak perlu sholawat dekat-dekat kuburanku Kuburan. gitu ya Tat ya? Iya, itu maksudnya. Oh, Gitu ya. Jadi nah ini nih apa banyak domir, banyak isim isyarah itu ini apa berpengaruh sama menerjemahkan. Nah, jadi baik kita bahas. Kalau tadi bacanya sudah benar ya, Mas Dwi ya tadi. Mas tadi siapa Mas Regi ya? Baca juga udah. Wa yaqulu innama yanaluni minkum minas salati wassalami yuhsalu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum. Fala hajata lakum ila ittikhadihi aidan tataraddaduna ilaihi li ajli dzalika. Kan hadisnya itu bersalawatlah kalian gitu kan karena akan sampai hai sukuntum di mana saja kalian berada ya. Jadi di sini juga di baris pertama disebutkan bahwasanya Nabi itu menganjurkan untuk memperbanyak sholawat di setiap waktu dan tempat. Berarti maknanya di mana saja dan kapan saja. Wayakul maka beliau seolah-olah mengatakan innama yanaluni minkum minas sholati wassalam ya salawat dan salam ya salawat dan salam yanaluni minkum ya itu akan sampai ya akan sampai kepada aku dari kalian ma'akur bikum. Ini ma'a berarti kan zorof makan ya, zorof makan ma'a kurbikum ya bersamaan dekatnya kalian min qabri ya dari kuburanku. Wanya huruf atof wabu dikum ya wabu dikum. Dan ini keunikan bahasa Arab ya selama yang Anda lihat. Kan kalau misalnya bahasa Indonesia kan mestinya begini ya. Coba diperhatikan ma'akur bikum wabu dikum min qabri. Biasanya gitu. Biasanya kalau susunan kita itu kan ibaratnya itu dikelarin dulu yang mau digandengin kan. Kan ini yang mau diatofkan kan Bu di ini mengatof ke kurbi kan. Tapi biasa kalau di Arab itu bahkan yang pertama itu dia lengkapi dulu misalnya dengan jar majrur atau yang lain. Jadi ma'akur bikum min qabri wabu dikum min qabri sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya secara makna gitu kan, bersama dekatnya kalian dengan kuburanku dan jauhnya kalian. Maksudnya jauhnya kalian itu maksudnya wabu dikum min qabri juga kan gitu. Tapi jarang ditulis dalam bahasa Arab ma'akur bikum wabu dikum min qabri. Itu jarang tuh biasanya di bacaan-bacaan tuh kadang atof itu ya kita harus paham nanti pas menerjemahkan ini bu dikum jauhnya itu apa ya ingat-ingat sebelumnya ya jadi min qabri maksudnya mau dekat mau jauh akan sampai. Maka oleh karena itu fala hajata lakum hajata ini nanti kita akan bahas ini isimla ya di muyasar kita sudah bahas isimla yang mabni dia mabni ala ma yunsabu bihi biduni tanwin
mabni dengan tanda bagaimana dia nasabnya karena dia isimla ya. Kayak semisal la haula wala quwata illa billah fala hajata ya fala hajata lakum. Maka tidak perlu bagi kalian. Nah, ini juga penting nih mengartikan bagian sini. Kita ingat-ingat bahwasanya ittakhadha yattakhidhu itu ya fi'il muta'addi ya fi'il muta'addi yahtaju ila maf'ulain yang dia butuh kepada dua maf'ul. Kayak misalnya ittakhadallah apa ittakhadallahu ittakhadar rahman walada ya. Kalau itu satu, itu apa namanya? Itu contoh yang apa namanya? Pengecualian. Ya seringnya ittakhadha itu dia butuh pada dua maf'ul. Nah, tapi kan di sini bukan fi'il. Ya sama saja. Ini kan masdarnya ittakhadha yattakhidhu ittikhadan. Nah, ini contoh masdar ya. Kemudian dia kan isim majrur karena ada ila wa huwa mudhaf dan dia sebagai mudhaf ilaihnya itu domir hi ya. Nah, mudhof ilaihnya ini sebenarnya kalau di level atas lagi ngirabnya dua. Jadi ittikhadhi ismun majrurun bi ila. Ittikhadhi ismun majrurun bi ila. Wa huwa mudhof ya, wa huwa mudhof. Kemudian domiruhi ya, domir ha-nya itu mudhofun ilaih ya fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Nah, kemudian ya sebenarnya dia posisinya lagi yaitu sebagai atau irob yang simpelnya kita katakan hi-nya ini secara lafaz kan majrur ya, secara lafaz majrur. Tapi secara mahal ya sebenarnya dia juga boleh disebut maf'ul bih awal. Maf'ul bih awal, aidanya maf'ul bih sani ya. Ini kebetulan karena sihinya dia isim mabni saja gitu ya, isim mabni saja. Jadi ketika kita i'rab juga kita bilangnya fi mahalli jarin ya, karena dia mabni. Seandainya hinya ini isim zahir ya, misalnya katakanlah ini kan hinya kembali ke kuburan kan, coba kita kobrinya kita jadikan kuburan, hinya kita jadikan kuburan, berarti kan fala hajata lakum ila ittikhadhi qabri gitu kan, aidan gitu. Misalkan hi-nya ini kita apa namanya? Kita gantikan jadi isim zahir. Maka nanti mudhof ilaih ya pertama secara zahir dia mudhof ilaih, tapi secara posisi yang lain dia itu maf'ul bih awal ya, maf'ul bih awal. Idan ini maf'ul bih sani. Ya, jadi ini contoh masdar dia beramal seperti amal fiilnya. Ini memang nggak ada di Muyasar 1, adanya di Muyasar 3. Tapi itu sering masalahnya ya. Jadi masdar itu kadang dia beramal seperti amal fiilnya. Bentuk amalnya itu apa? Bentuk amalnya itu meskipun masdar dia bisa memansubkan maf'ul bih. Nah itu. Sedangkan maf'ul bih itu bisa mansub itu kan dengan sebab ya, dengan sebab adanya fiil. Nah, di sini nggak ada fiil, adanya masdar. Nah, tapi si masdar ini beramal seperti amal dari fiilnya gitu. Jadi kita apa namanya? Memperlakukan masdar ini layaknya fiil gitu. Jadi hi-nya ini maf'ul bih 1, i dan maf'ul bih kedua. Makanya tadi terjemahnya tuh keluar. Bahasa Indonesianya tuh sebagai gitu kan. Menjadikannya sebagai kuburan. Itu kan bahasa-bahasa kita menerjemahkan jumlah fi'liyah ya, menerjemahkan jumlah fi'liyah. Kemudian tataraddadun. Nah, ini konsepnya sama, masih ingat ya? Kullu jumlatin. Ini kan jumlah fi'liyah. Tataraddadun fi'il, fa'ilnya domir antum. Ya, berarti kan jumlah fi'liyah, fa'il sama fi'il. Nah, kullu jumlatin waqa'at ba'da ismin nakiratin ya. Fahiya apa? Fahiya sifah. Masih ingat kan? Setiap jumlah yang terletak setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh, ini kan ada isim nakiroh nih, idan. Maka jumlah tersebut di-i'rab sebagai apa? Sifat. Berarti ini jumlah fi'liyah tataraddadun, kalau kita i'rab di level jumlahnya, di kalimatnya, maka dia si jumlah ini fi mahalli
Fi mahali apa? Nasbin, pada posisi nasab sebagai naat. Naat buat siapa? Naat buat aidan. Ya paham ya? Jadi itu selalu kayak latihan kapan ya? Latihan waktu latihan 7 apa ya? Ada juga begini kan? Jadi tatarodadun ini di level jumlahnya ya, jumlah fi'liyahnya itu kita bisa i'rab dia sebagai naat buat idan, ya buat lafaz aidan. Makanya tadi Mas Armi bagus tuh nerjemahinya. Pakai di mana gitu kan. Itu kan menunjukkan sifat kan. Jadi tidak ada hajat, tidak perlu bagi kalian untuk menjadikan kuburannya ya sebagai atau berkunjung ke kuburan Nabi tersebut sebagai hari Id di mana gitu. Yang sifatnya hari Id itu memiliki sifat ya sebagaimana definisi Id ya di latihan sebelumnya, yaitu apa? Ya, tatarod dadun, ya kalian berulang kali datang dan pergi ilaihi ke kuburan tersebut li ajli zalika, dengan tujuan tersebut ya, dengan tujuan tersebut berharap ya makin dekat itu sampai gitu kan, padahal di mana saja bisa. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Untuk latihan Ustaz, 9 ini silakan. ilaihi berarti hi-nya juga kembali ke kuburan ya tadi. Iya, betul. Betul. Ada lagi silakan. Nabi SAW ngajarin tauhid sebelum meninggal juga udah. Iya. ngajarin. Betul. Ya, jadi emang ini kalau antum baca di bab 21 ya, yang kitabut tauhid itu keras banget ininya ya, maksudnya 5 hari sebelum wafat, kemudian awalnya 10 hari sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat datang hadis yang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan seterusnya. Itu memang saking ngerinya, padahal beliau itu ya khitobnya itu sahabat dan nggak ada ceritanya sahabat itu sejarahnya sebelum-sebelumnya gitu bikin apa namanya masjid di kuburan, itu nggak ada gitu kan. Nah, itu kekhawatiran itu sampai masih terucap di menjelang wafatnya beliau. Seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, sebagaimana ini Anda janjikan ya kalau tidak salah di pekan lalu, kita coba sedikit bahas yang namanya masdar muawwal. Ini kan ada lagi nih muncul nih masdar muawwal. An-nuksiro, ya kan? Kalau kita lihat ini kan jumlah fi'liyah nih, yurshidu fi'il. Fa'ilnya domir di dalam mustatir, domir huwa, ya kan? Nabi. Na-nya ini kan maf'ul bih. Ini juga arsyada juga salah satu contoh fi'il yang butuh kepada dua objek. Ya kan, memberi petunjuk. Misalnya Nabi memberi petunjuk kepada dia apa gitu kan? Ada sesuatunya. Nah, ini yurshidu maf'ul bih satunya na, kita itu maf'ul bih satunya itu Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Apaan? Ya maf'ul bih keduanya itu ya masdar muawwal, an-nuksira minas sholati alaihi fi kulli zamanin wa makanin. Ya, jadi sebenarnya an-nuksironya itu untuk memperbanyak, ya kan? Kita menerjemahkannya begitu, untuk memperbanyak sholawat kepadanya dan seterusnya. Nah, an-nuksiro ini ya dulu beberapa pertemuan kemarin sempat disinggung, ini adalah masdar muawwal. Muawwal itu masdar yang muawwal. Muawwal itu bisa ditakwil. Bisa ditakwil ke masdar soreh. Jadi masdar itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada masdar sorih yang ada wazannya tuh, misalnya fa'lan, ya jalasa, ya jelisu, julusan. Nah, itu masdar soreh tuh kelihatan. Kelihatan harokatnya, kelihatan tanda i'rabnya. Kalau ini kombinasi dan salah satu caranya itu rumusnya adalah huruf masdar diantaranya adalah an ditambah jumlah, bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, itu satu paket dikotakin ya, dibundel itu sebagai masdar muawwal. Itu bisa kita takwil ke masdar soreh. Contohnya ini an-nuksiro, ini kalau kita pakai masdar soreh ya ambil saja masdar biasanya dari nuksiro, berarti kan aksaro yuksiru kan, ini fiil sulasi mazid ya. Aksaro memperbanyak, aksaro yuksiru ya. Apa? Af'ala yuf'ilu if'alan ya. Aslama yuslimu islaman. Aksaro yuksiru
iksaron. Ya, jadi masdarnya iksaruna ya. Iksaruna ya, memperbanyak, agar kita memperbanyak. Kita bikin mudhof ilaih gitu. Iksaron masdarnya, kemudian kita idofahkan kepada domir sinuk siro kan nahnu kan, domirna. Jadi iksaruna. Jadi seolah-olah kita mengatakan yursyiduna sallallahu alaihi wasallam iksarona ya, agar kita memperbanyak minas sholati alaihi fi kulli zamanin wa makanin. Nah, kita akan bahas itu. Nah, gimana caranya? Ini ada slide. Ini materi ana ya di kelas mulakhos ya, mulakhos. Tapi di mulakhos memang nggak ada ya, jadi ana bikin slide. Nah, kita ya sampai selesai ya, nanti jam 6 kita bahas sedikit. Nah, di sini ada bentuk-bentuk, kelihatan ya, ini PDF-nya ya, nanti ana share. Confirm kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Jadi bentuk-bentuk masdar muawwal dan cara mengkonversinya ke masdar soreh. Nah, ini kita belajar ini ya. Karena nanti ada plus minus ya. Masdar muawwal ada plusnya, ada minusnya. Salah satu minusnya itu nggak kelihatan tanda i'rabnya. Ya, gimana kita mau ngi'rab orang kombinasi kan? Tapi di sisi lain, kalau kita pakai masdar muawwal itu kelihatan dari sisi waktu, karena di sini kan ada jumlah fi'il mudhari kan, fi'il mudhari kan bawa waktu kan, partikel waktu. Ya, jadi sekarang atau akan datang. Nah, itu yang nggak bisa ke capture di masdar soreh. Masdar soreh apa? Satuan waktunya. Sedangkan masdar yang biasa kayak fa'lan, julusan, fahman itu kan nggak ada partikel waktu kan. Dia masdar soreh biasa, sesuai definisinya masdar itu sesuatu yang memiliki makna tapi kosong dari waktu, nggak kayak fiil. Nah, itu diantara plus minusnya, nanti kita lihat. Nah, apa masdar muawwal? Masdar muawwal itu satu susunan bahasa yang tersusun dari huruf masdar, semisal tadi an ya, ditambah jumlah ismiyah, mubtada khobar, atau fi'liyah ya, fi'il fa'il. Yang posisinya itu kalau kita bundling tadi, masdar plus jumlah itu kita bundling, posisinya kita timpa, itu bisa ditempati oleh masdar soreh. Ya, jadi masdar yang satu tunggal gitu ya, bentuknya satu kata to gitu, terdiri dari satu kata, itu nama masdar soreh. Yang semakna dengan masdar muawwal. Maka nanti dia mempunyai i'rab sebagaimana isim mufrad. Mufrad di sini maknanya bukan lawan kata musanna atau jama ya. Isim mufrad di sini maknanya si isimnya itu bentuknya satu kata ya. Terlepas dia apakah bentuknya jama, musanna atau mufrad ya. Ini mufrad itu lawan katanya itu murokab. Murokab itu susunan atau goyuru mufrad ya. Jadi nanti i'rabnya itu, jadi i'rab masdar muawwalnya ini persis sebagaimana i'rab ketika kita seolah-olah kita ganti dia jadi masdar soreh. Kita lihat. Rumus ya, di sini ada huruf masdar ditambah jumlah mufidah. Intinya itu sih. Jumlah mufidah itu kan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sama dengan masdar muawwal. Kita lihat, Anda perbesar ya. Ini mungkin kecil. Segini cukup ya. Kelihatan ya. Yasurruni. Nah, ini kelihatan ya. Yasurruni ya. Sarro yasurru ini artinya menyenangkan ya, menyenangkan aku. Di sini ada terjemahnya di bawah. Yasurruni menyenangkan aku. Ini kalau kita terjemahnya letterluck. Annaka najahta, bahwasannya engkau najahta telah lulus gitu kan kalau letterluck. Ya sebenarnya kalau kita terjemahkan kan nggak gitu-gitu banget. Intinya apa? Ya kelulusan kamu gitu. Ente lulus bikin aku seneng gitu kan. Ya surruni annaka najahta ya. Di terjemahnya juga sudah kelihatan. Kelulusanmu menyenangkan aku. Ini dari kalau kita menerjemahkan begini tuh sebenarnya udah nggak letterluck kayak di atas kan. Sedangkan ini kita tahu di sini ada anna ya, ada anna huruf masdar, kafnya kan isim anna ya kan. Najahtanya khobar anna kan. Ini kan aslinya mubtada khobar. Kalau annanya dibuang kan jadi apa? Jadi anta najahta gitu kan. Anta najahta, kamu lulus. Masukin anna jadi annaka najahta. Nah, maka di sini contoh masdar muawwalnya itu apa? Ini yang kita blok. Annaka najahta. Jadi terdiri dari anna
plus jumlah ismiyah. Karena ini sejatinya adalah mubtada khobar. Ya kan? Nah, bagaimana kita i'rabnya? Ya kita i'rab biasa saja. Yasurruni, yasurru ini apa namanya? Fiil, ya, fiil mudhari. Ini fiil mudhari. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu masdar muawwal. Ya, fa'ilnya ini masdar muawwal, yaitu annaka najahta. Jadi yang bikin aku senang itu adalah annaka najahta, itu fa'ilnya. Ya. Jadi fa'il yasurruni itu masdar muawwal. Kemudian ni-nya itu maf'ulun bih. Ya, paham sampai di sini? Jadi fa'ilnya itu adalah sepaket. Annaka najahta, masdar muawwal itu sepaket, ya, fi mahalli raf'in, pada posisi marfu sebagai fa'il bagi yasurru. Sedangkan ni-nya ini maf'ul bih. Nah, lebih kelihatan kalau kita takwil dulu. Annaka najahta ini kalau kita bikin simpelnya pakai masdar soreh, caranya gimana? Kita ambil masdar dari kata najahta, ya, berarti kan najahun. Najahun artinya apa? Kelulusan. Kemudian kita idofahkan kepada domir di fiil ini, atau kita idofahkan kepada isim anna, itu domir kaf kan. Jadi najahun ditambah ka, jadi najahuka. Nah, gitu. Jadi ini kalau kita tulis ulang menjadi yasurruni najahuka, gitu kan. Kelulusan engkau membuat aku atau menyenangkan aku. Ya, jadi najahuka ini takwil dari masdar muawwal annaka najahta. Maka i'rab masdar muawwal annaka najahta pada posisi rofa sebagai fa'il. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Untuk masdar muawwal. Lanjut. Kalau yang kalau yang yasuruni najahuka itu gampang itu. Pahami gitu. Fa'il. Gampang kalau yang ini. Nah, ya, makanya baik. Jadi dan banyaknya memang ini nanti kalau di kitab-kitab itu kita harus ngeh sama masdar muawwal. Memang ini mudah. Kenapa? Karena tanda i'rabnya kelihatan, domah gitu kan, fa'il. Najahu gitu kan. Najahunya kan fa'il. Nah, jadi itu plusnya. Plusnya pakai masdar soreh itu kelihatan dari sisi i'rabnya. Mana fa'ilnya? Langsung kita sadar bahwasannya fa'ilnya itu yasurru. Ya, yasurru. Apa fa'il itu najahu, fa'il buat yasurru itu fi'ilnya. Tapi sayangnya di sini nggak kelihatan kapan dia lulusnya. Kemarin, sekarang, atau akan datang, nggak kelihatan, ya. Yang kelihatan itu aku itu senangnya sekarang, ya, surru itu kan fi'il mudhari. Atas kelulusan yang kapan? Kelulusan saat ini atau kelulusan yang telah lalu gitu, kelulusan SD yang lalu, SMP, atau kelulusan kuliah. Nah, ini kan kelihatan kalau pakai masdar muawwal ini najahta, berarti kelulusan yang udah terjadi lalu lah, entah kapan tapi sudah lalu. Itu yang membuat aku senang. Kalau misalnya yasurruni annaka tanjah, misalnya annaka tanjahu, itu kan jadi beda dari sisi waktu kan. Seperti itu. Paham? Oke, berarti tadi Ana ada yang keliru nih, yang di sini. Berarti ini fa'il dari yursidu apa? Afwan ya, Ana tadi baru ngeh nih. An-nuksiro ya. Sepakat gak? An-nuksiro. Ya. Iya, itu fa'il dari yursidu, afwan. Ya, Ana tadi keliru jelaskan ya. Ana ralat. Jadi fa'il dari yursidu benar gak? Apa tetap sama? Afwan. Kalau dari artinya sih harusnya kembali ke Rasulullah. Rasul ya, Rasul. Ya, afwan ya, benar. Berarti ini tetap objek ya. Tapi ini intinya tetap masdar muawwal. Tapi lebih cocok ini adalah maf'ul bih tsani ya, bukan fa'il ya. Karena nggak mungkin ini memerintah kita kan, tapi Rasul. Nah, mumtaz. Yursidu kan seharusnya fi'il juga ya Ustaz. Fi'il. Arsyada yursidu. Fa'ilnya siapa masalahnya? Yang memerintah kita kan? Mustatir ya, Ustaz. Domir mustatir. Bukan domir. Ya, domir mustatir huwa, betul. Kembali ke Rasul.
Betul. fi'il. Daya bisa menggabung ini ya, mengkorelasikan ya. Nah, Tapi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sebagai apa tuh berarti? Sallallahu Badal. alaihi wasallam itu kan sisipan ya. Ini kan jumlah nih. Sallallahu jumlah selesai. Alaihi waw atof ini jumlah sisipan yang posisinya boleh dibilang sisipan sih. La mahallalaha minal i'rab. Meskipun dia kan Bukan badal ya Tat ya. ya karena nggak ngebadalin huwa ya. Nggak kurang pas sih. Kan ini huwa ya nabi kan di sini huwanya kembali ke nabi kan. Yursyiduna ya yursyiduna sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan apa jelas sekali bahwa fa'ilnya itu Nabi Muhammad huwa di sini. Oke, lanjut kita lihat contoh yang lain. Nah ini anna, jadi kita bahas huruf masdar yang pertama. Anna ditambah jumlatun ismiyah sama dengan masdar muawwal. Contoh yang tadi sarroni annaka mujtahidun, berarti apa? Anaka mustahidun saroni gitu kan, seolah-olah bahwasanya engkau bersungguh-sungguh itu bikin aku senang gitu kan. Makanya di sini terjemahnya engkau rajin menyenangkan aku atau rajinnya engkau menyenangkan aku. Ada yang bisa bikin pakai simpelnya masdar sore dari contoh ini? Apa kira-kira? Pak Win, apa kira-kira? Di annaka mujtahidun nih kalau ditakwil gimana nih? Kita nakwil nggak kayak asyairah ya. Nakwil bahasa Arab ini. Ya. Apa kira-kira? Mas Regi, Mas Armi. Kalau ditakwil apa gimana supaya fa'il dari sarro ini mana? Apa supaya kelihatan tanda i'rabnya itu kan fa'il domah ya. Nah, coba bikin gimana tuh kalimatnya? Kira-kira. Sarroni terus apa? Coba Mas Dwi, Mas Regi, Mas Pak Win. Nyari masdarnya Ustaz ya. Iya, nyari masdarnya. Masdar dari mustahid itu apa? Mustahid itu dari kata apa? Istahada kan? Istahada. Coba. Masdar dari istahada. Ini kan fiilnya istahada nih. Mustahidun kan fiilnya istahada. Bukannya mujahidun Ustaz. Mujahadah bukan. Ini kan isim fa'il nih. Mustahidun isim fa'il. Ingat aja fiilnya apa? Sambil masdarnya di hafalan sorofnya. Apa kira-kira? Ijtahadaka saroni. Taruh belakang fa'il kan taruh ini, taruh di belakang fiil. Saroni terus apa? Pak Win. Ijtahadaka. Istahadaka. Harokatnya udah benar belum? Istahadaka. Kan fa'il. Marfu, doma. Haduka ya? Gimana? Saroni terus saroni Ijtahaduka. Nah, jadi masdar dari istahada apa? Coba diurut. Istahada, yajtahidu. Apa masdarnya? Ijtihad. Istihadan. Nah, itu masdarnya kan. Kemudian antum idofahkan ke domir apa? Domir kaf kan? Kan kerajinan engkau gitu. Maksudnya rajinnya engkau. Berarti apa? Istihaduka. Nah, begitu kan? Itu. Fa'ilnya sarroni itu istihaduka. Jadi kalau kita takwil ke masdar sharih jadi sarroni istihaduka. Kesungguhan engkau menyenangkan aku gitu. Itu versi simpel ya kalau pakai masdar sharih. Kelihatan tanda i'rabnya apa? Dhammah karena dia fa'il. Sarroni istihaduka gitu kan pakai dhammah kan istihadu gitu. Kalau gini memang sebenarnya yang indah memang ini ya makin apa ada jumlah ismiyahnya gitu makin bagus. Jadi dan sering itu di kitab-kitab begini sarroni annaka mujtahidun gitu kan. Jadi kalau misalnya belum apa istilahnya lancar di bab ini biasanya akan bingung fa'ilnya mana nih sarro gitu kan.
domir ini, domir huwa gitu kan. Huwanya kembali kemana? Padahal fa'ilnya itu sebundel itu. Annaka mustahidun itu bakal jadi fa'il, masdar mu'awwal. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, pada posisi rofa sebagai fa'il. Nah ini suplemen nggak ada di Muyassar 1, adanya di Muyassar 3. Lanjut, yang kedua an. Nah kalau an ini kita mau bikin masdar mu'awwal ditambah jumlah fi'liyah. Kalau tadi kan anak mah kita juga udah belajar kan, ada babnya sendiri kan, anak, isim anak dan khobar anak kan. Itu sebenarnya kenapa kita perlu belajar itu, sebenarnya itu gunanya ini ya, di bab masdar mu'awwal tuh kepake. Nah ini cara huruf masdariyah, ya harfu masdariyah yang kedua adalah an. Nah ini makanya sebelum belajar ini kita kan di awal Muyassar belajar dulu kan ada watu nasibah ya kan. Perangkat-perangkat yang bikin mansub fiil itu dasar. Ya, tetapi ternyata kombinasi dari an ditambah jumlah fi'liyah itu bakal jadi masdarun muawwal. Muawwal ini dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Ya, kita sering dengar ta'wil kan? Awwala yu'awwilu ta'wilan. Isim fa'ilnya mu'awwilun. Isim maf'ulnya mu'awwalun. Berarti apa mu'awwal? Masdarun mu'awwal. Masdar yang ditakwil. Gitu kan? Secara bahasa. Contoh ini ada di Al-Quran. Antasumu. Ya, tuh. Antasumu khairun lakum. Ya, antasumu khairun lakum. Mas Regi, coba kalau letter lek diterjemahin artinya apa Mas Regi? Terjemahin tuh. Antasumu Berpuasa kan? Ya, ya, ya. Apa kalau terjemahin gimana? Di Kalian. bawah kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Iya, gitu kan? Iya, Iya, sama yang di bawah. Ya. Engkau iya. ya kalau antasum berarti kalian sedang atau akan berpuasa gitu kan? Khairun lakum. Ya, lebih baik dari kalian. Seperti itu. Ini Agak aneh gitu. di surat apa nih? Di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin, terus faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum ya. In kuntum ta'lamun. Ya. Nah, di sini mana masdar muawwalnya? Kita lihat. An ditambah jumlah fi'liyah. Berarti mana? An ditambah tasumu. Ya. Antasumu. Antasumu itu jumlah masdar muawwal. Khairun i'rabnya apa Pak Win? Khairun. Khairun. Iya, kenapa marfu situ tiba-tiba? Antasumu khairun. Khobar. Apa? Mas Armi, khairun apa? Khairun. Khabar. Apa? Kenapa marfu di situ Mas Armi? Sebagai apa? Ada yang tahu? Bukan khobar, Ustaz. Iya, khobar, mumtaz. Nah, masalahnya mubtadanya mana? Antasumu ya. Iya, Antasumu. betul. Antasumu, betul. Itu antasumu. Kan dari terjemahnya juga kelihatan. Kalian puasa gitu kan. Khairun lakum adalah lebih baik dari kalian. Ini kalian puasa ini kan mubtada kan. Dari bahasa Indonesia juga kelihatan kan. Nah, berarti mubtadanya masdar muawwal ya kan? Antasumu. Nah, coba sekarang ahli takwil. Coba takwil antasumu gimana biar kelihatan mubtada kan marfu. Kalau antasumu begini kita ujuk-ujuk i'rab, kita pasti ngirab dari level terkecil kan. An dulu, an harfu nasbin wa masdarin gitu kan. Huruf tasumu berarti apa? Mansubun, fi'lun mudhari mansubun. Kemudian kita cari lagi fa'il. Fa'ilnya apa namanya? Antum, ya kan? Udah tuh kita kalau nggak tahu masdar muawwal, lanjut tuh khairun. Apa khairun? Khobar gitu kan. Oh, mubtadanya mana gitu. Nah, kalau udah tahu masdar muawwal, sebelum ke khairun kita sebut dulu wa jumlah min
antasumu ya, dan jumlah yang tersusun dari antasumu masdarun muawwalun adalah masdar muawwal fi mahalli raf'in, pada posisi marfu mubtada gitu. Baru khairun khobarun lil mubtada, lakum jar majrur gitu. Coba takwil antasumu. Kumaha ta? Mas Armi, antasumu takwil. Saumuka. Gimana? Saumukum Ustaz ya. Ya, mumtaz. Jadi kalau kita bikin normal kalimat mubtada khobar biasa, kalau kita takwil, tapi ini kan Al-Qur'an ya, seandainya boleh diubah dikit sebagai contoh, berarti apa? Ambil masdar dari fiil soma yasumu, ya kan? Soma yasumu yasumuna ini kan. Apa? Saumun. Ya. Kemudian langkah kedua, idofahkan kepada fa'ilnya. Itu apa? Domir apa? Antum. Berarti Antum. menjadi saumukum. Ya, saumukum khairun lakum. Kalau gitu kelihatan mubtada. Makanya kita bacanya saumukum, bukan saumakum atau saumikum, tapi kita bacanya saumukum khairun lakum. Berarti kalau kayak gitu berpuasanya kalian ya lebih baik lakum bagi kalian. Ya, kurang lebih itu takwilnya. Silakan. Kalau nggak pakai an ini berarti jadi jumlah fi'liyah gitu ya Ustaz ya? Nah, kalau jadi aneh, kalau nggak ada annya itu malah jadi aneh. Maksudnya ya berarti kan langsung tiba-tiba fiil gitu kan. Kalau nggak ada annya fatal. Jadi tasumu khairun lakum, kita kayak ya susah juga nyari failnya apa gitu kan. Nggak bisa gitu, malah nanti malah khairun juga meskipun dia marfu nggak bisa jadi fa'il tasum ya, harusnya kan yasum ya, kalau mau khair kan ini apa namanya mudzakkar. Filenya anta itu kan tasumu kan. Antum ya, tasumu khairun lakum. Kalau terlepas dari ininya ya, apa namanya, nggak ada apa-apa ya, bisa aja tasumu khairun lakum. Tasumu khairun lakum. Cuman nanti khairunnya itu mau ngirob apa Mas Regi? Kalau nggak pakai an, tahu-tahu tasumu, itu mah benar sampai situ. Berarti kalian puasa khairun lakum. Nah, khairunnya mau diapain? Kalau mau bacanya tasumu khairan gitu. Mansub sebagai katakanlah sebagai hal bisa gitu. Jadi nggak bacanya nggak domah, nggak khairun. Jadi tasumu khairan lakum gitu. Kalian berpuasa, tapi kalau tasumu ya tasumuna khairan lakum itu juga bisa. Jadi khairannya nggak pakai ini, apa namanya, diubah karena supaya artinya pas aja. Kalau kayak gini jadi jumlah ismiyah gitu ya, antasumu ini karena Ini Mas dan jumlah filiah. Ya kan tasumu jumlah filiah kan. An ditambah jumlah filiahnya ini jadi masdar muawwal. Oh, tunggu ke anta ada kan mubtada khabar kan. Gimana? Putus? Antasumu kan tadi mubtadanya kan. Ya, sepaket sebundel itu. Antasumu kan masdar muawwal. Nah, masdar muawwalnya ini sebagai mubtadanya ya. Khairunya khobar. Ya, ini dua dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Karena ada banyak huruf masdar itu, ada kai, ada lau, ada hamzah di surat Yasin nih. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Hamzah taswiyah, ma, ada mazorfiyah, alladzi, selesai. Nah, ini caranya nanti. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok. Sampai di sini dulu. Semoga itu bermanfaat tuh ya. Karena itu harus jeli ya. Masdar muawwal itu kan kalau kita baru lewat gini, anuksiro, kita fokus aja kan bahwa ini bacanya mansub setelah an. Tapi kita nggak pernah mikir di level selanjutnya gitu kan. Ini tuh di level jumlah tuh dia punya kedudukan nggak gitu kan. Di bundel-bundel begitu tuh yang itu kan ya bertahap latihan. Betul, perlu melihatnya sambil latihan.
dan Ya, dibimbing. dan juga kalau yang ada tadi, yang ada sisipan-sisipan itu yang Iya, lama halalaha minal irob. iya. Itu, waduh. Emang Mas Dharma awalnya bab yang sebenarnya tuh harus ya pelan-pelan harus dikasih tahu, cuman nggak muncul di buku kelas dasar sih. Ini juga di Mulakhos juga nggak begitu dijelasin. Makanya di kelas Mulakhos ini Ana bikin slide sendiri. Karena di Mulakhosnya sendiri nggak ada gitu. Jadi kalau di Muyasar 3 adanya. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Asik, barakallah.